Para jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan sholat. Ini salah satu bab yang sangat penting harus kita perhatikan, ya. Karena kadang-kadang kita nih dalam sholat, terutamanya kita banyak berlindung dari atau dalam kalimat tidak tahu. Ya, sedangkan ketidaktahuan kita ini, kalau kita lihat daripada pendapat para ulama, ketika ketidaktahuan kita di tempat yang seperti ini, di kampung yang seperti ini, itu tidak jahlun kita, ketidaktahuan kita tidak dimaafkan. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita ini, kan gua nggak tahu, harus cari tahu. Ya. Karena ketidaktahuan kita ini, kalau kita hidup dari kecil sudah muslim, tinggal di tempat yang tidak mungkin tidak tahu, maka ketidaktahuan kita ini tidak dimaafkan. Ya. Mubtilatuha, adapun perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama, nutkun biharfaini. Yang pertama adalah berbicara dengan dua huruf saja. Wilaan yang bersambung. Jadi mengucapkan dua huruf yang bersambung secara sengaja, ya, ada maknanya ataupun tidak ada maknanya, membatalkan sholat. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Walau fitanahnuhin, walaupun dua huruf tersebut keluar ketika kita dehem. Dalam salat tuh ya, apalagi kalau lagi dalam cuaca begini nih, tenggorokan rada seret, reak rada banyak, dehem mulu orang sholat. Nah, sebetulnya gimana sih hukum dehem itu? Ya boleh selama berdehem itu tidak mengeluarkan huruf. Sekarang kalau kita bilang ada hurufnya nggak? Ada. Itu hak dan mim itu keluar. Nah, sedangkan mengeluarkan huruf dalam sholat itu membatalkan sholat kalau itu keluar dari, kalau itu kandungannya dua huruf. Sama juga seperti napas yang berat. Nah, itu ada dua huruf itu. Kalau hah berarti ada hak dua itu situ. Kalau ada hamzah dan hak. Ya. Dan masalah. Kebanyakan masalah dibawa ke sholat. Nah, mengeluarkan dua huruf sengaja dalam sholat itu membatalkan sholat. Kalau diucapkan secara sengaja, jadi ada maknanya atau tidak ada maknanya, maka itu membatalkan sholat. Walau fitanahnuin, walaupun dalam keadaan dehem tadi, maka dehem dalam sholat itu boleh nggak? Boleh, walaupun keluar lebih dari dua huruf, dengan catatan dehem itu kita perlukan. Kalau tidak dehem, kita tidak bisa membaca rukun sholat, rukun qauli. Misalnya kalau kita nih nggak dehem, bacaan Fatihah kita nih nggak beres karena nyangkut di tenggorokan. Hak kita nggak mungkin kita baca hak. Kho kita nggak mungkin bacaannya jelas. Nah, baru boleh dehem. Jadi kalau bacaan sholat kita tergantung dengan dehem, maka boleh kita berdehem walaupun keluar huruf. Ya. Tapi kalau nggak perlu atau bacaannya sunnah, lebih baik tidak. Lagi sunnah misalnya nih, lagi ruku atau lagi i'tidal, itu kan bacaan-bacaan yang hukumnya sunnah. Artinya apa? Kalau misalnya kita dehem nih, pasti akan mengeluarkan huruf. Jangan. Nanti aja dehemnya pas lagi tahiyat. Karena kalau tahiyat wajib kita membaca rukun. Kalau tahiyat rukun qauli wajib dibaca. Tetapi bacaan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la itu tidak wajib, sunnah. Ya, jadi dehem itu diperbolehkan walaupun mengeluarkan huruf kalau dehemnya itu tergantung kepada rukun sholat. Artinya kalau tidak dehem, rukun sholat kita nggak kebaca nih, atau nggak jelas bacaan yang keluar. Nah, ya. Jadi perlu kehati-hatian dalam mengucapkan huruf secara sengaja. Habis bangun dari ruku, gitu ya. Atau nah, napas yang berat
sehingga mengeluarkan kalimat ha atau ah, itu juga sudah mengeluarkan huruf. Kemudian yang berikutnya au harfun mufhimin min kalami basyarin. Kalau tadi 2 huruf, kalau sekarang 1 huruf saja bisa membatalkan sholat. Kalau 1 huruf itu mufhim, bisa dipahami. Dalam bahasa Arab kan banyak ya. Qaf katanya, kalau qaf aja qi minal wiqayah katanya, ai minal wiayah. Itu semuanya kalimat yang memahamkan. Ya, 1 huruf saja bisa memahamkan orang. Ro gitu ya. Minar ru'yah. Lihatlah. Batal salatnya. Jadi 1 huruf yang mufhim juga bisa membatalkan salat. Ya, jadi memang kan salat itu tempatnya tempat khusyuk, tempat khidmah. Jangan apa aja dilihat, jangan apa dibaca. Ya, udah ngelamun lagi salat jamaah biasanya. Ngelamun imam bacaannya lama, apa aja kita baca yang ada di sekitar yang kita lihatin. Ini karena memang salat itu adalah mahalul khusyuk. Maka tidak boleh kita berbicara bahkan dengan 1 huruf pun. Kalau 1 huruf yang bisa dipahami maka membatalkan sholat, atau 2 huruf walaupun tidak bisa dipahami itu membatalkan sholat. Ini kalau dilakukan secara sengaja ya. La yasiru kalamin, tidak membatalkan sholat kalau ucapannya yang sedikit. Sabaqa lisanuhu, yang sabkul lisan, yang disebabkan karena sabkul lisan. Sabkul lisan ini ketelepasan. Ya, misalnya kita mau baca bismillah jadi ngomong apa gitu. Namanya sabkul lisan. Ketelepasan ngomong. Nah, yang ketelepasan ngomong ini atau sabkul lisan ini tidak membatalkan sholat walaupun yang penting sedikit. Atau nasia, atau lupa. Jadi yang tidak membatalkan sholat kalau ngomongnya sedikit dalam keadaan yang sabkul lisan, ketelepasan, atau lupa dalam sholat. Nah, ini berapa kalimat disebut dengan sedikit itu? Disebut sedikit itu diambil dari hadis Dzuliyadain ini dalam mazhab Imam Syafi'i, itu sekitar 6 kalimat. 6 kalimat ini bukan 6 kata ya, tapi 6 kalimat, satu rangkaian kalimat. Ya. Banyak gitu. Jadi ketika dulu saya kayaknya sempat nyampaikan juga di sini tentang hadis Dzuliyadain itu, suatu ketika hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah ya, dari Ibnu Sirin itu satu ketika Rasulullah SAW sholat, katanya fi ihda sholatil asyi, salah satu sholat sore, imma zuhur atau asar, karena Ibnu Sirin yang meriwayatkannya lupa. Samaha Abu Hurairah sebetulnya sudah menyebutkan waktu itu sholat apa gitu, cuman Ibnu Sirin yang meriwayatkannya lupa sholat apa gitu. Jadi sholat yang penting ini sholatnya 4 rakaat, zuhur atau asar. Satu ketika Rasulullah ketika sholat dengan sahabatnya zuhur atau asar ini, setelah 2 rakaat Rasulullah baca salam. Setelah baca salam katanya Rasulullah itu kemudian bangun menuju ke ada kayu di tengah-tengah masjid, menuju ke kayu tersebut untuk ittika, untuk bersandar. Ya, para sahabat melihat wajah Rasulullah dalam keadaan kayaknya kurang, hatinya lagi tidak senang. Nah, terlihatnya seperti itu. Padahal di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nah, orang-orang yang terburu-buru ngomong pada keluar begitu, assalamualaikum, langsung pada lari kan keluar. Wah, sholatnya usiratis sholat, katanya sholatnya dikosor. Yang pada keluar tuh para sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mau nanya. Fahaba alaihima, dia merasa nggak enak gitu, segan sama Rasulullah SAW. Nih, namanya juga sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, melihat mimik Rasulullah yang kurang, yang sedang kurang enak gitu, nggak bertanya, segan sama Rasulullah. Tiba-tiba adalah sahabatnya Rasulullah yang namanya Dzuliyadain. Disebut Dzuliyadain itu karena tangannya rada panjang katanya. Ya. Nah, namanya
Ya perlu juga kadang-kadang orang polos. Kadang-kadang orang yang terlalu hadap ini mau nanya malu. Kayak santri sama kiai, pengen nanya sebenarnya. Ada yang ganjel tapi karena malu nggak keluar. Ya. Ada sahabat Rasul namanya tulian ya Rasul, gitu. Ya Rasulullah. Itunya. Apa? Anasiya au kusiratis shalah. Ya Rasulullah, anasiya am kusiratis shalah. Ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau sholatnya kosor? Itu udah 2 kalimat. Manggilnya sendiri ya Rasulullah sudah 1 kalimat. Anasiya, apakah engkau lupa? Am kusiratis shalah, ada 3. Apakah sholatnya dikosor? Kata Rasulullah, lam ansa walam tuksor. Kata Rasulullah, saya tidak lupa dan juga sholatnya nggak dikosor. Lalu Rasulullah berbalik kepada sahabat yang lain, akama yaqulu dzul yadain, apakah seperti yang diucapkan dzul yadain? Ya namanya orang lupa kan nggak ingat. Apakah seperti yang diucapkan dzul yadain? Qalu na'am. Kemudian mereka mengatakan na'am. Memang benar begitu gitu. Iya, benar gak tuh yang diucapin sama dia? Benar ya Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah kembali ke depan dan melanjutkan sholat. Nah, diambil dari kalimat itu, maka katanya disebut dengan yasir kalamin bashar itu adalah sit au sabah, 6 atau 7 kalimat. Dari rangkaian itu, diambil dari rangkaian hadis itu, maka ulama mengatakan 6 atau 7 kalimat. Ya Rasulullah, anasiya am kusiratis shalah, lam ansa walam tuksor, ada 5. Akamayakul lidul yadain, sudah 6. Naam, 7. 6 atau 7 kalimat. Diambil dari hadis ini, para ulama kita menyimpulkan bahwa kalau lupa atau sabqul lisan maka dima'fu sampai 6 kalimat atau 7 kalimat. Ya, kalau lebih dari itu batal salatnya walaupun lupa. Itu mah lagi kongkong kan. Ya. Memang dalam hadis ini ada berbagai pendapat para ulama ya. Ada yang mengatakan yang ekstrem itu katanya ini adalah hadis yang sudah mansukh katanya, yang sudah dihapuskan hukumnya. Kenapa? Karena itu hadis sebelum ada syarat dalam salat itu tidak boleh berbicara. Itu kan kayak ngobrol gitu. Seolah-olah berarti ini tempatnya dulu sebelum ada syarat-syarat, belum ada aturan bahwa salat itu tidak boleh berbicara katanya. Tapi kata para ulama kita enggak, itu memang menunjukkan bahwa mengajarkan kepada kita tentang satu hukum gitu. Nah, dari sini juga ada yang bertanyakan bahwa berarti Rasulullah tuh bisa lupa juga ya gitu. Ya, apakah Rasulullah bisa lupa? Para ulama sepakat yang pertama, Rasulullah ana basyarun mithlukum, kata Rasulullah. Apa? Ansa kama tansaun. Saya bisa lupa seperti kalian juga bisa lupa. Tapi para ulama menyimpulkan bahwa lupanya Rasulullah katanya mungkin dalam hal fi'il saja dan dalam hal ibadah saja. Perbuatan saja dan dalam ibadah saja. Tapi kalau qaul sepakat para ulama tidak mungkin Rasulullah lupa dengan ucapan. Ya, karena Rasulullah tidak berbicara dari hawanya, tetapi innama wahyu yuha. Karena setiap ucapan Rasulullah SAW itu menjadi hukum, nggak mungkin lupa. Tapi kalau perbuatan mungkin Rasulullah lupa, dan dalam ibadah juga mungkin Rasulullah lupa, dan itu semuanya lupanya Rasulullah hanya untuk mengajarkan kepada umatnya. Au jahila tahrimahu, atau orang tidak tahu haramnya berbicara dalam sholat. Nah ya, ini tadi saya sudah katakan di awal, jangan sampai kita berlindung di balik ketidaktahuan, karena ketidaktahuan kita ini di sini tempatnya sudah tidak lagi ma'fu. Au jahila tahrimahu fiha, atau dia tidak tahu keharamannya dalam berbicara ketika sholat, keharaman berbicara dalam sholat. Wa qaruba ahduhu bil Islam. Yang pertama karena dia baru saja masuk Islam. Ya, kalau orang tidak tahu keharaman berbicara dalam sholat baru masuk Islam, itu makul, masuk akal. Itu ma'fu, dima'fu karena dia baru masuk Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, au nasya'a ba'idan minal ulama, atau dia tumbuh hidup jauh dari ulama. Ya, baru di dalam misalnya, ya nggak ada ulama di situ, wajar kalau nggak tahu.
Mau nanya sama siapa di situ? Ya. Nah, jadi ketidaktahuan itu akan maafu dengan dua hal. Kalau dia baru masuk Islam atau memang hidup jauh dari ulama. Ini udah dari kecil udah Islam sih, emak bapaknya Islam, hidup di kota yang kemana aja bisa nanya, ya. Maka kalau hari ini, ya, ada orang yang mengatakan saya tidak tahu hukumnya, itu tidak maafu. Sudah tidak maafu lagi karena kita hidup di tengah-tengah yang di situ banyak para ulama. Wala bitanahnuhin, dan tidak batal sholatnya bitanahnuhin dengan tanahnu, dengan berdehem. Ini tadi yang sudah kita bahas di awal, ya. Jadi kalau kita keluar huruf, keluar ucapan, keluar beberapa huruf, itu tidak membatalkan sholat dengan tanahnu, dengan berdehem, li ta'adzuri ruknin qauliyin, karena kesulitan membaca rukun qauli. Ya, jadi tadi boleh mulakan huruf dengan tanahnu itu kalau itu berkaitan dengan rukun qauli. Wa in katsura, walaupun banyak huruf yang keluar. Misalnya dehemnya bergambar nanti masih nyangkut juga tenggorokan gitu. Boleh kalau kita sedang membaca rukun qauli. Tapi kalau sunnah nggak boleh berarti. Wala dhahkin, juga tidak membatalkan sholat, ya, ketika keluar huruf dengan tertawa, ya, ketawa, tapi tentu ketawa yang dimaksud ini adalah ghalabat. Kalau yang nggak bisa nahan, nyengir doang, iya. Tawa ini, kalau nyengir doang nggak mungkin keluar suara, ya. Ini tertawa, ya. Wala bidhahkin wa bukain, kemudian nangis leh, lu baca Al-Ikhlas misalnya tiba-tiba nangis gitu. Kalau itu mau khusuk, ya enggak? Ya. Nangis tuh sampai sehingga keluar suara. Wa su'alin, kemudian batuk nih, zamannya batuk nih sekarang. Nah, batuk mah. Ya. Wa atosin, kemudian bangkis juga sama. Karena ada bangkis yang Hashim juga ada. Ya. Banyak suaranya, banyak huruf yang keluar. In ghalabat, kalau apa namanya tadi tuh ghalabat itu namanya kelepasan. Artinya ghalabat ini tidak bisa tahan. Ya kalau bisa nahan wajib nahan. Kalau bisa nahan tapi kita lepasin, batal sholatnya. Ini masalah apa namanya? Mahalnya tempatnya. Boleh atau tidak membatalkan sholat dengan tertawa, dengan nangis, dengan sual, dengan batuk atau dengan bangkis, kalau semua itu tidak bisa kita tahan. Waqallat, tentu saja kalau sedikit. Ya, kalau banyak mah, ya tetap membatalkan sholat. Ya jangankan tadi jangankan batuk yang ghalabat, lupa saja, kalau banyak mah tetap membatalkan sholat.